Babul awal utawi bab kang kawitan. Fi fadilatil ilmi iku tetep ing dalam nerangaken fadilah ilmu wal ulama ilan ulama. Bab yang pertama ini menerangkan fadilahnya ilmu dan ulama. Ilmu itu adalah apa ya? Pengetahuan, dan ulama itu adalah orang yang mempunyai pengetahuan tersebut. Maksudnya pengetahuan apa? Pengetahuan dalam bidang agama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Ibnu Mas'ud maring Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, oh Ibnu Mas'ud. Dulu suka utawi lungguh sira saatan ing dalem sak jam fi majlisil ilmi ing dalem majlis ilmi la tamassu kang ora ndemek sira kolaman ing pulpen wala taktubulan ora nulis sira harfan ing sak huruf khairun iku luwih bagus laka kedue sira min idki alfi raqabatin tinimbang merdekaaken 1000 budak. Luar biasa. Rasulullah pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan, dudukmu 1 jam di dalam majelis ilmu, di dalam majelis pengajian, di dalam majelis sekolahan, di dalam majelis musyawarah ilmu. 1 jam duduk di situ tanpa memegang pena, tanpa menulis 1 huruf pun. Itu menurut Rasulullah lebih baik laka bagimu min idki alfi raqabatin daripada memerdekakan 1000. Padahal kita tahu bersama bahwa memerdekakan 1 budak saja itu pahalanya sudah luar biasa. Budak itu zaman dulu ya, 1 budak itu harganya lebih mahal daripada satu onta. Kalau terus saja 1 budak itu 1 onta, kalau 1000 budak 1000 onta. Kalau dikalkulasi dengan umpama pahalanya sodakoh, ya sodakoh 1000, berapa miliar kalau sekarang. Itu majlisil ilmi, kita mengikuti majlisil ilmu dalam 1 jam tanpa menulis dan tanpa pegang pena. Wa nadzuruka, terusannya hadis. Masih dawuhnya Rasulullah. Wa nadzuruka utawi ningali sira, uliye ningali sira ila wajil alim, maring wajahe wong alim. Khairun iku luwih bagus laka kuwi sira min alfi farasin tinimbang 1000 jaran. Wata soddaqta lan sodakoh sira biya kelawan alfi faras fi sabilillahi ing dalem dalane. Melihat saja, melihat wajahnya kiai ustadz yang alim yang mengajarkan ilmu kepada engkau, melihat saja itu khairun laka, itu lebih baik daripada bagimu min alfi farasin, daripada bersedekah 1000 kuda yang kamu sedekahkan untuk sabilillah, di jalannya. Ini luar biasa. Jadi melihat saja, melihat seorang ustadz, seorang kiai dengan pandangan yang senang karena kealimannya, bukan karena yang lain, bukan karena kealimannya, itu pahalanya begitu besar. Makanya kita disuruh tawadhu dengan para ustadz, para kiai, karena kita memandang wajah beliau saja itu sudah luar biasa, Pak. Kemudian Rasulullah melanjutkan dawuhnya, wassalamuka alal alim, wassalamuka utawi salam sira alal alim ing atase wong alim khairun iku luwih bagus raka kedue sira min ibadati alfi sanah tinimbang ibadah tahun. Salam kamu kepada orang alim, kamu ketemu ustadz kemudian menyampaikan salam, assalamualaikum ustadz. Ketemu kiai kemudian salam, assalamualaikum ya yai, assalamualaikum. Ketemu syekh
salam. Itu pahalanya khairun laka min ibadati alfisan. Lebih baik untukmu daripada ibadah 1000 tahun. Ini luar biasa. Jadi kalau kita kemudian datang di majlisil ilmi, kemudian kita di dalamnya kita juga mendengarkan ceramah-ceramah beliau, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian kita juga memandang wajah beliau dengan pandangan yang senang. Kemudian kita juga salam kepada beliau ketika datang dan mau pulang. Maka 3 hal tersebut kita peroleh sekaligus. Kita dapat pahalanya memerdekakan 1000 budak, kita dapat pahalanya bersedekah 1000 kuda, kemudian kita dapat pahalanya ibadah 1000 tahun. Ini luar biasa. Makanya eman ketika ada majlisil ilmi, kemudian kita punya waktu untuk mengikutinya dan kita tidak bergabung di dalam majelis tersebut. Kalau sekarang medianya banyak, saya kira lebih mudah untuk bisa mengikuti majelis ilmi. Bisa melalui media, radio, TV, handphone kita pun itu juga bisa menjadi media yang sangat bagus mendapatkan pahala-pahala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. HP kita gunakan untuk mencari ilmu, maka menjadi majelis ilmi. Kita pegang HP itu menjadi majelis ilmi. Karena apa? Konten yang kita lihat adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan tentang agama. 1 jam memegang HP, maka kita sudah mendapatkan minimal kita sudah mendapatkan yang pertama tadi, fi majlisil ilmi, yang tidak pegang pena, tidak menulis huruf, tapi kita mendengarkan ilmu itu dalam 1 jam, kita seperti memerdekakan 1000. Jadi hidup di zaman yang modern seperti ini, maka ya harus bagaimana kemodernan itu kemudian menjadikan lantaran kita untuk tetap bisa beribadah dimanapun berada. Teknologi yang ada, maka kita manfaatkan untuk beribadah. Saya kira itu ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun, faqihun utai wong kang ahli fikih, wahidun kang siji, mutawarriun kang wirai, asyaddu iku luweh sanget ala syaiton, mungguh syaitan, min alfi abidin, tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah, mustahidin kang nemen-nemeni, jahilin kang bodoh, waroin kang wirai. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang ahli fikih, orang yang alim dalam bidang agama, satu saja orangnya, dan dia adalah orang yang wirai, itu lebih ditakuti oleh syaitan, asyaddu ala syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh, tapi dia bodoh, tidak tahu mengenai tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama. Waroin, dan juga dia wirai. Jadi setan itu lebih takut kepada orang yang alim daripada kepada orang yang ahli ibadah. Ini kalau ahli ibadahnya itu bukan alim. Jadi setan itu lebih takut kepada orang yang alim daripada orang yang ahli ibadah yang tidak alim. Meskipun keduanya sama-sama wirainya. Wirai itu ya tidak mementingkan dunia daripada akhirat, itu namanya wirai. Jadi hatinya tidak tidak mu'alak bi umurid dunia. Tidak memikirkan masalah dunia saja, itu namanya orang wirai. Dia lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada dunia. Itu orang yang wirai. Orang wirai itu juga bisa diartikan orang yang menjauhi perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat saja dia hindari.
apalagi sesuatu yang haram. Jadi kalau ada orang yang ahli fikih, alim, dan dia juga wirai, maka dia lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang ahli ibadah, yang mujtahid, yang sholat tahajudnya itu berpuluh-puluh rakaat atau bahkan 100 rakaat, akan tapi dia tidak faqih, tidak alim, tidak ahli ilmi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang alim itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang sekedar ahli ibadah. Karena ibadah itu kan butuh ilmu. Ketika orang yang ahli ibadah kemudian dia tidak mempunyai ilmu, maka ibadahnya itu dimungkinkan, ada kemungkinan ibadahnya tidak sah. Karena tidak berdasarkan dengan ilmu. Bisa jadi syarat rukunnya ada yang kurang, ada yang tidak benar. Karena dia tidak pernah belajar tentang agama, tentang hukum-hukum agama, terutama pada masalah fikih yang mengatur terkait dengan tata cara beribadahnya. Makanya ngaji itu penting, ngaji fikih, hukum-hukum itu penting. Nah, kayak gini, ini ngaji fadilah. Supaya apa? Kalau sudah tahu seperti ini dawuhnya Kanjeng Nabi, kita semua itu bersemangat untuk belajar ilmu fikih. Minimal belajar mabadiul fikih lah, juz 1, juz 2, juz 3. Itu yang pemula. Kalau nanti sudah bisa membaca, sudah paham, sudah dibaca, maka bisa naik ke ngaji takrib. Takrib sudah dibaca, bisa naik lagi ke ngaji Fathul Mu'in. Mu'in sudah dibaca, ngaji lagi Fathul Wahab. Mu'in, Wahab sudah dibaca, baca syarahnya Fathul Mu'in. I'anah Tutolibin. Dan seterusnya. Tidak ada habisnya sebetulnya ilmu fikih itu. Ilmu fikih itu yang mazhab Syafi'i saja itu ya luar biasa. Lemari saja nggak akan muat untuk nyimpan kitab-kitab fikih seperti itu. Makanya kita itu penting untuk belajar ilmu fikih. Jadi orang yang alim, yang tahu tentang hukum-hukum Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalul alim 'alal abid kafadlil qamar lailatal badri 'alal kawakib. Afdhalul alim utawi luweh utamane, afdhalul alim utawi utamane wong alim 'alal abid ing atase wong kang ahli ibadah. Iku kafadlil qamar iku kaya utamane rembulan lailal badri ing dalem wengine purnama 'alal kawakibi ngarekake ing atase pira-pira lintang. Afdhalul alim, keutamaan orang yang alim, yang mengerti tentang agama, yang ahli fikih, alal abid terhadap orang yang ahli ibadah itu diumpamakan oleh Rasulullah kafadril qamari lailatal badri alal kawakib. Itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Kan jauh. Bulan purnama dengan bintang-bintang. Sinarnya jauh. Sinarnya dari bumi loh. Meskipun pada hakikatnya itu besar bintang. Pada hakikatnya besar bintang. Akan tetapi Rasulullah mengumpamakan bulan dan bintang itu kan secara kasat mata bulan purnama itu lebih terang benderang daripada bintang. Lebih terang benderang, lebih besar, lebih utama daripada bintang. Pengaruhnya di dunia ini lebih ngefek pengaruhnya bulan. Karena bulan itu bisa menerangi bumi ini di malam hari. Tapi kalau sekedar satu bintang kan tidak bisa menerangi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hadis ini menerangkan bahwa orang alim itu memang luar biasa dibandingkan dengan sekedar orang yang ahli ibadah tanpa menggunakan ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong ing takola iku ngalih sapa man ya ta'allamu ilman, ya ta'allamu halih sinau belajar sapa man ilman ing ilmu, ghufira mongko den sepura lahu kedue man qabla ayyahtuwa ing dalam sadurunge yen to melangkah sapa man. Barang siapa yang dia pindah tempat karena bertujuan untuk belajar ilmu, maka dosanya diampuni sebelum dia pindah tempat.
Kita mau sekolah seumpama. Kita niati thalabul ilmu. Kita pindah dari tempat, dari rumah ke sekolahan, maka sebelum kita itu melangkah, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mau belajar ilmu agama di pondok pesantren, sebelum berangkat ke pondok, sebelum melangkah, itu dosa calon-calon santri ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saking pentingnya thalabul ilmi, mencari ilmu itu sungguh sangat penting. Makanya Allah memberikan kemurahannya, memberikan apresiasinya terhadap orang-orang yang mau belajar. Sebelum melangkah untuk belajar saja sudah diampuni dosanya. Qabla ayyahtuwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimu al ulama fa innahum indallahi karamaul mukramun. Akrimu mulyakaken sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama, fa innahum mangko satemene ulama indallahi munggo Allah iku karama, iku wong kang padha mulya, mukramun kang den mulyake. Ini melanjutkan dari bab yang pertama tadi kan, menjelaskan tentang fadilatul ilmi dan fadilahnya ulama. Kalau tadi menjelaskan tentang fadilahnya ilmu, sekarang sudah menjelaskan terkait dengan ulamanya, orang yang alim. Bagaimana sikap kita dengan orang-orang yang alim, dengan para kiai, para ustadz, para guru-guru kita? Kata Nabi, akrimu al ulama, muliakan mereka, muliakan para ulama, muliakanlah. Fa innahum indallahi karam, karena mereka itu di hadapan Allah, menurut Allah adalah orang-orang yang mulia. Maka muliakanlah. Makanya baik ya tradisi di Indonesia ini, di pesantren. Itu para santri itu begitu tawaduknya kepada kiai. Ya karena mengamalkan hadis ini. Temu kiai, salaman, tangannya dicium, dicucup. Tidak berani membelakangi kiainya, jalannya mundur. Kalau mau menghadap, kemudian kau mau pamitan, juga jalannya mundur. Itu apa? Karena ingin memuliakan para ulama. Ada kiai lewat, santri kemudian langsung berdiri tegak, diam, menghormat pada kiai. Ini karena mengamalkan hadis ini. Ta'zim itu, ta'ziman wa ikraman lisyekh. Karena perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dimuliakan ulama itu, bukan kita malah dengan ulama tidak memuliakan, tapi dengan orang-orang yang kaya kita memuliakan. Nah, ini salah besar. Jadi orang itu mulia itu karena ilmu, bukan karena harta. Orang mulia itu karena ilmu, bukan karena jabatan. Kalau kita dengan orang yang kaya saja hormat, apalagi dengan orang yang berilmu, para ulama, kita lebih harus hormat. Kalau kita dengan pejabat saja hormat, dengan Pak Camat hormat, dengan Pak Bupati hormat, dengan Bu Gubernur hormat, dengan Pak Presiden hormat, dengan ulama ya harus lebih hormat lagi. Karena sesungguhnya kemuliaan itu adalah karena ilmu. Fa innahum indallahi karamaul mukramun. Karena menurut Allah orang-orang mulia itu ya orang-orang yang berilmu, para ulama itu. Makanya pantas untuk dihormati. Kita menghormati para ulama juga karena Allah, karena itu perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menghormati saja itu juga bagian dari ibadah. Menghormati ulama itu kalau kita niatnya memang mengamalkan apa yang menjadi perintah Rasulullah, itu menjadi nilai ibadah. Salaman, dicucup, berdiri, menghormat kepada masyayikh, itu ada pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Manutai sapane wong nadhara iku ningali sapa man ila wajhil alimi maring raine wong kang alim. Nadratan kelawan peningal, fariha, fa fariha, mongko bungah sapa man biha kelawan nadrah.
khalaqa mongko ndadekaken Allah sapa Allah taala mintil kanadur saking mengkono-mengkono peninggal malakan ing malaikat yastaghfiru kang jalukaken ngapura sapa malaikan malakan lahu maring man ila yaumil qiyamati tumeka maring dina ya. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang melihat wajahnya orang alim dengan pandangan senang, melihat wajahnya syekh, kiainya, ustadznya, gurunya dengan pandangan yang senang, maka Allah akan menjadikan dari pandangan tersebut sebuah malaikat, seorang malaikat yang mana malaikat itu tiap hari akan membacakan istighfar, memintakan ampun terhadap orang tersebut sampai nanti di hari ya. Subhanallah. Jadi tidak ada salahnya kita senang kepada kiai, senang kepada ustadz, senang kepada ulama. Senang saja melihat saja itu sudah manfaatnya luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Manutai sapane wong akrama iku mulyakaken sapa man aliman ing wong alim faqad akrama mongko teman-teman mulyakaken sapa man ni ing ingsun. Wa man akramani wa man lan utai sapane wong akrama iku mulyakaken sapa man ni ing ingsun faqad akrama mongko teman-teman mulyakaken sapa man Allah ing Allah. Wa man akramallah wa man lan utawi sapane wong akrama iku mulyakaken sapa man Allah ing Allah fama'wahu al jannah. Fama'wahu mongko utawi panggonane man al jannatu iku swarga. Nabi bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim maka sungguh dia memuliakan saya. Dan barang siapa yang memuliakan saya maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah maka tempatnya adalah surganya Allah. Nah, ini cara berpikirnya. Kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang memuliakan orang alim itu sama dengan orang yang memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekarang itu tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul. Karena nabi dan rasul terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka siapa penerus perjuangan Rasulullah? Ya para ulama. Kalau dulu masih ada Kanjeng Nabi yang memperjuangkan Islam adalah Kanjeng Nabi yang memimpin. Sekarang Nabi sudah tidak ada dan Allah tidak lagi mengangkat Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Maka penerusnya siapa? Ya ulama. Maka pantas kemudian Rasulullah bersabda, man akroma ulama faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan ulama maka sungguh dia memuliakan saya. Makanya kita harus hati-hati dengan para ulama. Ulama itu meskipun beliaunya itu adalah orang biasa dan punya salah juga, maka tidak boleh kita sembarangan mengkritik beliau, apalagi sampai mencaci. Pasti para ulama-ulama itu punya kesalahan, tidak mungkin tidak, karena mereka bukan maksum, bukan nabi yang terjaga dari kesalahan. Mereka adalah manusia biasa. Siapapun, sealim apapun orang tersebut pasti punya kesalahan. Akan tetapi di masa-masa yang sekarang ini, yang modern ini, yang penuh dengan media sosial, orang itu kemudian menjadi tidak tabu lagi kemudian mengkritik para kiai, bahkan mencaci, menghina ketika kiai itu ada kesalahan, ketika ulama itu mempunyai kesalahan. Satu saja kesalahannya luar biasa, membulinya. Ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkannya apa? Mengkhawatirkan kalau itu bagian dari tidak cinta kepada ulama. Jadi kalaupun memberikan masukan, kritik itu juga harus yang sopan. Tidak boleh karena satu kesalahan kemudian kita membulinya bertubi-tubi seolah-olah dia tidak ada benarnya. Kan tidak begitu. Kita melihat seseorang itu jangan kemudian melihat kesalahannya saja.
kita harus melihat kebaikan. Kebaikannya lebih banyak daripada kesalahan. Makanya penting, ini perintah Rasulullah untuk memuliakan ulama. Maka kita harus hati-hati betul ketika ada ulama yang kemudian salah kata, salah menyampaikan suatu hal, kemudian kita membulinya dengan bulian-bulian yang tidak sopan, yang tidak mempunyai tata krama. Ini akan bertentangan dengan perintah Rasulullah untuk memuliakan para ulama. Makanya perlu saya sampaikan kepada kita semua lah, bahwa ulama itu manusia, meskipun beliaunya adalah warasatul anbiya, para pewaris para nabi, akan tetapi ulama itu juga manusia biasa yang pasti suatu saat mempunyai kesalahan. Nah, kalau salah ya diingatkan dengan cara yang baik, tidak dengan dibully, kemudian dibentur-benturkan dengan ulama lain, kemudian membuat video yang bandingan dan lain sebagainya. Nah, ini kurang cocok, kurang bagus. Kelanjutannya hadis tadi, waman akramani faqad akramullah. Barang siapa yang memuliakan saya, kata Nabi, maka dia sungguh memuliakan Allah. Kalau orang itu memuliakan Nabi, berarti ya dia memuliakan Allah, karena Nabi itu utusannya Allah. Apa yang disampaikan Nabi adalah dari Allah. Berarti kalau dia memuliakan Nabi, sama saja dengan memuliakan Allah. Lah, kalau orang itu sudah memuliakan Allah, maka fama'wahul jannah, maka tempatnya tiada lain adalah surga. Maka surganya Allah disiapkan untuk orang. Makanya penting kita itu menghormati para ulama, mempunyai adab yang baik terhadap para ulama. Ulama itu siapa ya? Para kiai, para ustadz, itu ulama. Para guru-guru kita itu juga ulama semua. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdal min ayyusalliya alfa raqatin tatawwu'an. Man utai sapane wong ta'allama iku belajar sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu, ya'malu bihi, ya'malu kang ngamalaken sapa man bihi kelawan ilmu, aulam ya'mal utawa ora ngamalaken sapa man bihi kelawan ilmu, kana mongko ana sapa man apa ta'allum afdhala iku luwih utama min ayyusolliya tinimbang ento salat sapa man alfa raqatin ing 1000 rakaat. Barang siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu, dia mengamalkannya ataupun tidak, maka itu lebih baik baginya daripada sholat 1000 rakaat. Ini belum apa-apa ya, baru belajar saja satu bab tentang ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, daripada sholat 1000. Belum lagi nanti kalau dia sudah belajar kemudian mengamalkan ilmunya, itu loh tambah lebih banyak lagi pahalanya. Ini belum apa-apa, baru belajar saja satu bab. Baik dia mengamalkan atau tidak, maka itu lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Nah, hadis ini apa ya? Sebanding dengan hadis yang awal tadi, bahwa orang alim itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Ini satu bab saja paling berapa jam? Setengah jam itu sudah selesai bab ilmu belajar. Lah kalau sholat 1000 rakaat itu butuh berapa jam? Rekoso mana? Rekoso sholat 1000 rakaat kan? Tapi pahalanya lebih banyak belajar satu bab tentang ilmu agama. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu kedudukannya sangat tinggi. Orang yang berilmu juga begitu, dibawa derajatnya oleh ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fa ka'annama zaroni. Man utai sapane wong zara iku ziarah utawa dolani sapa man aliman ing wong alim, fa ka'annama mongko kaya Fakaan nama zara mongko kaya ziarah sapa man ingsun. Wa man sofaha, wa man lan utai sapane wong sofaha iku salaman sapa man aliman ing wong alim. Fakaan nama mongko kaya sofaha salaman sapa man ingsun.
Wa man lan utai sapane wong jalasa iku lungguh sapa man. Wa man utai sapane wong jalasa iku lungguhan sapa man aliman ing wong alim fakaan nama jalasani mongko kaya jandoman sapa man ingsun fit dunya ing dalem dunya. Wa man utai sapane wong jalasa iku lungguhan sapa man ingsun fit dunya ing dalem dunya ajlas tu mongko nglungguhaken sapa ingsun hu ing man mai sumrtane ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge gelem ziarah wong alim mongko padha karo ziarahi aku. Barang siapa yang mau sowan ke orang yang alim, maka seperti dia sowan terhadap diri. Barang siapa yang silaturahim kepada orang alim, maka seperti silaturahim kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sowan kiai itu juga penting, bagian dari perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sowan kiai berarti sama saja dengan sering sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa man sofaha aliman, dan barang siapa yang salaman dengan orang alim, bersalaman dengan orang alim, faka'annama sofahani, maka seperti bersalaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang itu sowan ke kiai, pasti dia salaman dengan kiai. Maka dia mendapatkan pahalanya sowan Kanjeng Nabi, pahalanya berjabatan tangan dengan Kanjeng Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa yang duduk dengan orang alim, jandoman berdiskusi, bertanya dengan orang alim, maka seperti dia duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia di dunia. Jadi kalau kita sowan ke kiai itu dapat pahala banyak, dapat fadilah banyak. Pertama, paling tidak kita bisa memandang kiai orang alim dengan rasa senang, bisa musafahah, kemudian bisa duduk bersama, kemudian bisa diskusi, bertanya tentang hukum-hukum agama. Nah, ini semuanya seperti kita berhadapan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad sekarang kan sudah tiada, sudah meninggal. Maka gantinya adalah para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para asatid. Wa man jalasani, kata Kanjeng Nabi, wa man jalasani, dan barang siapa yang duduk denganku fit dunya, di dunia ini, ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat maka dia akan saya dudukkan di samping bersama. Nah, kalau kita di akhirat nanti duduknya di samping Rasulullah, ya kita pasti aman, pasti aman. Walaupun kita itu punya dosa, aman, karena Rasulullah itu mempunyai syafaat, mempunyai hak yang diberikan oleh Allah untuk menolong umatnya, yaitu namanya syafaat. Kalau kita seumpama punya dosa, kemudian dari dosa itu kemudian kita layak untuk disiksa, maka ketika Rasulullah memberikan syafaat, maka siksa itu bisa dihindari. Nah, itu memang harapan kita itu syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu jauh apabila kita itu mengharapkan masuk surga itu dari amal kita. Dosa kita tiap hari itu pasti nambah. Pasti. Dan walaupun kita itu beristighfar dari dosa itu, belum tentu kan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahasia. Meskipun kita harus optimis untuk diterima. Nah, salah satu harapan kita adalah selain magfirah dari Allah atas istighfar kita, harapan kita adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalan yang seperti ini, ziarah kepada orang alim, kemudian musafahah dengan orang alim, kemudian mujalasah dengan orang alim, itu sebagaimana mujalasah dengan Kanjeng Nabi. Kalau orang itu pernah mujalasah dengan Nabi di dunianya, maka besok di akhirat dia akan didudukkan di sampingnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi